Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil final project perkembangan peserta didik, dosen pengampu Bapak Umar Yais, SPD MPD, dan di sini kami beranggotakan Nola Putri Lailatus Syifa, Putri Sekarwangi, Ahmadina Zahra, dan Sarah Nur Azkia. Unit 1 Hakikat Pendidikan. Tabel of content 1 pendahuluan, 2 pengertian perkembangan, 3 ciri-ciri perkembangan, 4 prinsip perkembangan. 1. Pendahuluan. Perkembangan dimaknai sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme secara fisik maupun psikis menuju tingkat kedewasaan atau kematangan. Di dunia pendidikan, proses sosialisasi terdiri dari beberapa tahap. Salah satunya adalah tahap perkembangan. Tugas perkembangan merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam suatu rentang kehidupan individu, yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. 2. Pengertian perkembangan. Perkembangan adalah suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme baik secara fisik maupun psikis menuju tingkat kedewasaan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. 3. Ciri-ciri perkembangan. Terjadinya perubahan ukuran pada aspek fisik, tinggi badan, berat badan, dan perubahan pada aspek psikis, yaitu kemampuan berpikir dan kreatif. 2. Terjadinya perubahan proporsi dalam aspek fisik, proporsi tubuh anak menuju kedewasaan, dan proporsi psikis, yaitu imajinasi dan kreativitas anak meluas. Yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda lama dalam aspek fisik, yaitu kelenjar timus atau kelenjar anak-anak, dan aspek fisikis yaitu lenyapnya masa gerak-gerik dan perilaku anak-anak. Yang keempat, munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik, yaitu matangnya organ-organ seksual dan aspek fisikis, berkembangnya rasa ingin tahu dan ilmu pengetahuan. 4. Prinsip perkembangan. 1. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. 2. Semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. 3. Perkembangan mengikuti pola tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo berlainan. Yang kelima, setiap fase mempunyai ciri khas. Dan yang terakhir, setiap individu normal pasti mengalami perkembangan. Unit 2, karakteristik dan perbedaan individu. Pada unit 2, kita akan membahas tentang individu dan karakteristiknya berupa pengertian individu dan karakteristik individu. Yang kedua, perbedaan individu, yaitu perbedaan individual. Individu dan karakteristiknya. Bangsa Indonesia menganut pandangan bahwa yang dimaksud manusia secara utuh adalah manusia sebagai pribadi yang merupakan pengejawantahan manunggalnya berbagai ciri atau karakter hakiki atau kodrati manusia yang seimbang antara berbagai segi, yaitu segi individu dan sosial, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Sifat-sifat dan ciri-ciri tersebut merupakan hal yang secara mutlak disandang manusia sehingga setiap manusia pada dasarnya sebagai pribadi atau individu yang utuh. Individu berarti tidak dapat dibagi, tidak dapat dipisahkan. Keberadaannya sebagai makhluk yang pilah, tunggal, dan khas. Menurut Eccles dan Ed Shadlali, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perorangan, atau oknum. Karakteristik individu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Itu berarti, karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai karakter tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang berhubungan dengan Tuhan, seperti beriman, bertakwa, dan bersyukur. Yang kedua, berhubungan dengan diri sendiri, seperti bekerja keras, berani memikul resiko. Yang ketiga, yang berhubungan dengan keluarga, seperti bekerja keras, berpikir jauh ke depan, dan menghargai kesehatan. Yang keempat, ada yang berhubungan dengan masyarakat, seperti toleran, bijaksana, ramah tamah, serta berkasih sayang. Terakhir, ada yang berhubungan dengan alam sekitar, seperti bekerja keras, pengabdian, dan mencintai lingkungan. Perbedaan individu. Ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan orang yang lain.
Perbedaan ini disebut perbedaan individu atau perbedaan individual. Perbedaan individual menurut Landgren menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Menurut Gary, mengategorikan perbedaan individual dalam bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan fisik seperti jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, dan warna kulit. Yang kedua, perbedaan sosial seperti status ekonomi, agama, suku, keluarga, dan semacamnya. Yang ketiga, perbedaan kepribadian seperti watak, motif, sikap, pikiran, perasaan, dan sejenisnya. Yang keempat, ada perbedaan inteligensi atau kemampuan dasar, tinggi yang seperti tinggi, sedang, rendah, atau sangat mampu, mampu, dan kurang mampu. Yang kelima, ada perbedaan kecakapan atau kepribadian di sekolah, seperti sangat cakap, cakap, kurang cakap, atau sangat pandai, pandai, dan kurang pandai. Yang terakhir, ada perbedaan kognitif, yaitu perbedaan kemampuan ini berkaitan dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang ketujuh, ada perbedaan individual dalam kecakapan berbahasa. Kemampuan seseorang untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan kata dan kalimat yang penuh makna, logis, dan sistematis. Yang kedelapan, ada perbedaan individu dalam kecakapan motorik. Kemampuan ini dipengaruhi oleh kematangan pertumbuhan fisik dan berpikir. Yang kesembilan, ada perbedaan dalam latar belakang, seperti keluarga dan sosial ekonomi. Yang kesepuluh, ada perbedaan dalam berbakat. Bakat merupakan kemampuan khusus yang dimiliki sejak lahir. Yang terakhir, ada perbedaan dan kesiapan dan dipengaruhi oleh latar belakang belajar. Perbedaan ini dipengaruhi oleh latar belakang keluarga dan lingkungan. Unit 3, Pertumbuhan dan Perkembangan Individu. Di unit ini akan membahas tentang yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Yang kedua, perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan individu. Yang ketiga, aspek-aspek pertumbuhan. Lalu karakteristik pertumbuhan remaja, dan yang terakhir tugas-tugas perkembangan. Dalam kehidupan anak, ada dua proses yang beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kedua proses ini berlangsung secara interdependensi, artinya saling bergantung satu sama lain. Kedua proses ini tidak dapat dipisahkan dalam bentuk-bentuk yang secara pilah berdiri sendiri-sendiri. Akan tetapi bisa dibedakan untuk maksud lebih diperjelas penggunaannya. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam waktu tertentu. Hasil pertumbuhan berwujud bertambahnya ukuran-ukuran kuantitatif badan anak, seperti besar, panjang, berat, dan kekuatannya. Makin sempurnanya sistem jaringan saraf dan perubahan-perubahan struktur jasmani lainnya. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kurang normal. A. Faktor yang terjadi sebelum lahir. Yang pertama, kekurangan nutrisi pada ibu dan janin. Lalu janin terkena virus, terkena infeksi oleh bakteri sifilis, terkena TBC, kolera, tifus, gondok, sakit gula, dan lain-lain. Yang kedua, faktor ketika lahir atau saat kelahiran, yaitu pendarahan pada kepala bayi pada saat dilahirkan dan efek susunan saraf pusat karena proses kelahiran bayi dilakukan dengan bantuan tank atau tank verlosing. Yang ketiga, faktor yang dialami bayi sesudah lahir seperti pengalaman traumatik pada kepala bagian dalam terluka karena kepala bayi terpukul, dan gangguan berbagai jenis penyakit. Lalu faktor psikologis diantaranya bayi ditinggalkan ibu, ayah, atau kedua orang tuanya. Yang kedua, dititipkan pada suatu lembaga seperti rumah sakit, rumah yatim piatu, atau yayasan perawatan bayi. Perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, perubahan dalam ukuran. Berat. Yang pertama berat, yaitu bayi ketika lahir sekitar 3 kg, lalu setelah 6 bulan mencapai sekitar 8 sampai 9 kg. Yang kedua, panjangnya, di mana ketika lahir sekitar 50 cm, setelah 1 tahun berubah sekitar 60 cm. Yang kedua, perubahan dalam perbandingan. Yang pertama, dari segi fisik, misalnya terjadi perbandingan antara besarnya kepala dan anggota badan. Yang kedua, perbandingan antara yang tidak real, yang hayal, dengan hal-hal lain yang rasional. Lalu dalam perkembangan sosial terjadi perubahan dalam perbandingan. Yang ketiga, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama.
yaitu pada bayi terdapat kelenjar buntu yang disebut kelenjar timus pada daerah dada yang sedikit demi sedikit mengalami atrofi atau penyusutan dan menghilang setelah dewasa. Lalu bahasa bayi yang kurang jelas lama-kelamaan semakin hilang dan diganti dengan perkataan yang lebih jelas. Yang keempat, perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Yang pertama, ketika bayi lahir belum memiliki gigi, namun dalam perkembangan terjadi perubahan, yaitu bertambahnya gigi anak secara bertahap. Yang kedua, menjelang masa remaja, tumbuh bulu-bulu ketiak, bulu-bulu di sekitar kelamin, tumbuh kumis pada laki-laki yang sebelumnya tidak ada. Yang ketiga, dari segi mental, akan bertambah pembendaharaan kata-kata dan kekayaan bahasanya. Lalu yang ketiga, berbagai pengetahuan dapat diperoleh terutama dari lingkungan pendidikan formal. Yang terakhir, nilai dan norma moral akan terasa semakin mengikat. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan fisik, yaitu pertumbuhan sebelum lahir. Manusia itu ada dimulai dari suatu proses pertumbuhan atau pertemuan sel telur dan sperma yang membentuk suatu sel kehidupan yang disebut embrio. Embrio manusia yang telah berumur 2 bulan berukuran sekitar 2,5 cm dan disebut janin atau fetus. Setelah 3 bulan, janin tersebut telah berbentuk menyerupai bayi dalam ukuran kecil. Pertumbuhan dan perkembangan janin berakhir pada saat kelahiran. Lalu yang kedua, pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan fisik anak dapat dibagi menjadi 4 periode utama. 2 periode ditandai dengan pertumbuhan yang cepat dan 2 lainnya adalah pertumbuhan yang lambat. Selama periode pralahir dan 6 bulan setelah lahir, pertumbuhan tubuhnya sangat cepat. Pada akhir tahun pertama, kehidupan pasca lahirnya, pertumbuhan seorang bayi memperlihatkan tempo yang sedikit lambat dan kemudian menjadi stabil sampai anak memasuki tahap kematangan kehidupan seksualnya. Hal ini dimulai ketika anak berusia sekitar 8 sampai 12 tahun. Mulai dari saat itu sampai anak berumur 15 atau 16 tahun, pertumbuhan fisiknya akan cepat kembali dan biasanya masa ini disebut ledakan pertumbuhan pubertas. Periode ini kemudian disusul dengan periode tenang kembali sampai ia memasuki tahap dewasa. Yang kedua, intelek. Perkembangan intelek ditunjukkan pada perilakunya, yaitu tindakan menolak dan memilih sesuatu. Tindakan ini berarti telah mendapatkan proses mempertimbangkan atau yang lazim dikenal dengan proses analisis, evaluasi, sampai dengan kemampuan menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Fungsi ini terus berkembang mengikuti kekayaan pengetahuannya tentang dunia luar dan proses belajar yang dialaminya. Sehingga pada saat seseorang akan berkemampuan melakukan peramalan atau prediksi, perencana, dan berbagai kemampuan analisis dan sintesis. Perkembangan kognitif seseorang menurut Piaget Carlito mengikuti tahap-tahap sebagai berikut. Tahap pertama, masa sensori motor 0,0 sampai 2,5 tahun. Tahap kedua, masa praoperasional 2,0 sampai 7,0 tahun. Tahap ketiga, masa konkreto-operasional 7 sampai 11 tahun. Tahap keempat, masa operasional 11 sampai dewasa. Yang ketiga, emosi. Emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik seperti marah yang ditunjukkan dengan teriakan suara keras atau tingkah laku yang lain. Yang keempat, sosial. Dalam perkembangannya, setiap orang akhirnya akan mengetahui bahwa manusia itu membantu dan dibantu, dan juga memberi dan diberi. Yang kelima, bahasa. Seorang bayi yang telah berumur 6-9 bulan mulai berkomunikasi dengan satu kata atau dua kata. Demikian seterusnya anak mampu menyusun kata-kata dan kalimat. Yang keenam, bakat. Bakat merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seseorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. Yang ketujuh, sikap, nilai, dan moral. Tujuan akhir dari proses belajar dikelompokkan menjadi 3 sasaran, yaitu penguasaan pengetahuan, kognitif, penguasaan nilai dan sikap, afektif, dan penguasaan psikomotorik, Bloom, Wolfowitz, dan Nikolic.
Hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, hukum Cephalocaudal. Hukum ini berlaku pada pertumbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik organisme dimulai dari kepala ke arah kaki. Bagian-bagian pada kepala tumbuh terlebih dahulu daripada bagian-bagian lain. Yang kedua, hukum proksimodistal. Menurut hukum ini, pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Alat-alat tubuh yang terdapat di pusat seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan lebih dahulu berfungsi daripada anggota tubuh yang ada di tepi. Yang ketiga, perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Pada setiap aspek terjadi proses perkembangan yang dimulai dari hal-hal yang umum, kemudian sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang khusus. Yang keempat, perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan. Pada setiap masa perkembangan, terdapat ciri-ciri perkembangan yang berbeda dengan ciri-ciri yang ada pada suatu masa perkembangan dengan ciri-ciri pada masa perkembangan lainnya. Ciri-ciri pada masa perkembangan sebelumnya ditampilkan juga, tetapi lebih dominan ciri-ciri pada masa perkembangan yang baru. Yang kelima, hukum tempo dan ritme perkembangan. Ritme atau irama perkembangan akan semakin jelas tampak pada saat kematangan fungsi-fungsi. Pada masa ini terlihat adanya selingan di antara cepat dan lambatnya perkembangan yang kurang lebih tetap atau konstan sifatnya. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Yang pertama, remaja menurut hukum. Konsep remaja bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari ilmu-ilmu sosial lainnya seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan pedagogi. Dalam hubungan dengan hukum, tampaknya hanya undang-undang perkawinan saja yang mengenal konsep remaja, walau tidak secara terbuka. Usia minimal untuk suatu perkawinan menurut undang-undang disebutkan 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua, remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik. Jika menentukan fisik awal dari masa remaja sudah cukup sulit, menentukan titik akhirnya lebih sulit lagi, karena remaja dalam arti luas jauh lebih besar jangkauannya daripada masa puber. Remaja yang berarti tumbuh ke arah kematangan baik secara fisik maupun kematangan sosial psikologis, dalam hubungannya dengan kematangan sosial psikologis masih sulit mencari definisi remaja yang bersifat universal. Yang ketiga, batasan remaja menurut World Health Organization, WHO, Organisasi Kesehatan Nasional. Remaja adalah suatu masa pertumbuhan dan perkembangan di mana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual pundirnya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dan dari kanak-kanak menjadi dewasa. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. Yang keempat, remaja ditinjau dari faktor sosial psikologis. Puncak perkembangan jiwa itu ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi entropi ke kondisi negentropi. Entropi adalah keadaan di mana kesadaran manusia masih belum tersusun rapi. Isi kesadaran masih saling bertentangan, tidak berhubungan sehingga mengurangi kerjanya dan menimbulkan pengalaman yang kurang menyenangkan buat orang yang bersangkutan. Selama masa remaja, kondisi entropi ini secara bertahap disusun diarahkan, distruktur kembali sehingga lambat laun menjadi kondisi negatif entropi atau negentropi. Kondisi negentropi adalah keadaan di mana isi kesadaran tersusun dengan baik. Pengetahuan yang satu terkait dengan perasaan atau sikap. Orang dalam keadaan negentropi ini merasa dirinya sebagai kesatuan yang utuh dan bisa bertindak dengan tujuan yang jelas. Ia tidak perlu dibimbing lagi
untuk bisa mempunyai tanggung jawab dan semangat kerja yang tinggi. Definisi remaja untuk masyarakat Indonesia. Sebagai pedoman umum untuk remaja Indonesia dapat digunakan batasan usia 11-24 tahun dan belum menikah. Pertimbangan-pertimbangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, usia 11 tahun adalah usia di mana pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak. Yang kedua, di banyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil balik, baik menurut adat ataupun agama. Yang ketiga, pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas diri. Yang keempat, batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai saat pada batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang lain, belum punya hak penuh sebagai orang dewasa. Yang kelima, seseorang yang sudah menikah pada usia berapapun dianggap dan diperlakukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum maupun dalam kehidupan masyarakat dan keluarga. Pada remaja sering terlihat adanya kegelisahan, ketentangan, berkeinginan besar untuk mencoba segala hal yang belum diketahuinya, keinginan menjelajah ke alam sekitar yang lebih luas, menghayal dan berfantasi, aktivitas berkelompok. Tugas-tugas perkembangan. Hafiz Kurs Garrison 1956, 14-15 mengemukakan 10 jenis tugas perkembangan remaja sebagai berikut. Mencapai hubungan dengan teman lawan jenisnya secara lebih memuaskan dan matang. Mencapai perasaan seks dewasa yang diterima secara sosial. Menerima keadaan badannya dan menggunakannya secara efektif. Mencari kebebasan emosional dari orang dewasa. Yang kelima, mencapai kebebasan ekonomi. Yang keenam, memilih dan menyiapkan suatu pekerjaan. Yang ketujuh, menyiapkan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Yang kedelapan, mengembangkan keterampilan dan konsep intelektual yang perlu bagi warga yang kompeten. Yang kesembilan, menginginkan dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Dan yang ke-10, menggapai suatu perangkat nilai yang digunakan sebagai pedoman tingkah laku. Unit 4, kebutuhan remaja. Yang akan dibahas di sini adalah yang pertama jenis-jenis kebutuhan remaja, yang kedua masalah-masalah yang dihadapi remaja, dan yang ketiga usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja. 1. Jenis-jenis kebutuhan remaja. Maslow mengemukakan hierarki kebutuhan dasar manusia sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua, kebutuhan kognitif. Yang ketiga, kebutuhan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan cinta kasih. Yang kelima, kebutuhan keamanan. Dan yang keenam, kebutuhan jasmani, yaitu fisiologis. Menurut Lewis, kegiatan remaja atau manusia didorong oleh berbagai kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan jasmani, yang kedua kebutuhan psikologis, yang ketiga kebutuhan ekonomi, yang keempat kebutuhan sosial, yang kelima kebutuhan politik, yang keenam kebutuhan penghargaan, dan yang terakhir kebutuhan aktualisasi diri. Menurut Hall dalam Livert dan kawan-kawan, memandang masa remaja sebagai masa storm and stress. Ia menyatakan bahwa selama masa remaja, banyak masalah yang dihadapi karena masa remaja itu berupaya menemukan jati dirinya atau identitas kebutuhan aktualisasi diri. Jenis-jenis kebutuhan remaja yaitu 1. Kebutuhan organik, yaitu makan, bernapas, dan seks. Yang kedua, kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan simpati. Yang ketiga, kebutuhan untuk berprestasi, mengembangkan potensi, dan menunjukkan psikofisis. Yang keempat, kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. Selanjutnya, yang kedua ada masalah-masalah yang dihadapi remaja. Yang pertama, upaya untuk mengubah sikap dan perilaku kekanak-kanakan menjadi dewasa. Kegagalan dalam hal ini dapat mengakibatkan
menyebabkan menurunnya harga diri dan menjadikan remaja bersifat keras, agresif, tidak percaya diri, pendiam, atau kurang harga diri. Yang kedua, kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan fisiknya. Hal ini disebabkan pertumbuhan tubuhnya dirasa kurang serasi, sehingga sering menimbulkan kejengkelan pada remaja. Yang ketiga, ada perkembangan fungsi seks yang menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya, sehingga sering terjadi salah tingkah dan perilaku menentang norma. Yang keempat, ada masalah penyesuaian emosional dan ketidaklarasan dalam pola hidup masyarakat. Hal ini dapat berakibat kejengkelan pada remaja yang merasa frustasi dan tingkah lakunya sendiri. Yang kelima, masalah untuk menetapkan pilihan jenis pekerjaan dan pendidikan. Yang terakhir, masalah dalam hal norma dan nilai di dalam hidupnya masyarakat. Seringkali perbedaan norma yang berlaku dan norma yang dianutnya menimbulkan perilaku yang menyebabkan dirinya dikatakan nakal. Yang terakhir ada usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja. Yang pertama, latihan kebersihan, hidup teratur, dan hidup sehat yang perlu ditanamkan pada anak. Yang kedua, diperlukannya pendidikan seksual dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang terakhir, perlu dikembangkannya kelompok-kelompok remaja untuk berbagai urusan seperti kelompok kajian dan lain-lain. Unit 5, pertumbuhan fisik. Di unit ini akan membahas tentang yang pertama pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama atau primer, dan ciri kelamin kedua atau sekunder. Urutan-urutan perubahan fisik. Pada anak perempuan, pertumbuhan tulang-tulang badan menjadi lebih tinggi dan anggota-anggota badan menjadi panjang. Pertumbuhan payudara, tumbuh bulu halus yang berwarna gelap di bawah kemaluan, mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya. Bulu kemaluan menjadi keriting, menstruasi atau haid, dan tumbuh bulu-bulu ketiak. Pada anak laki-laki, yang pertama ada pertumbuhan tulang-tulang, testis membesar, tumbuh bulu-bulu kemaluan yang halus, lurus, dan berwarna gelap. Awal perubahan suara, ejakulasi atau keluarnya air mani, bulu kemaluan menjadi keriting, pertumbuhan tinggi badan setiap tahunnya, tumbuh kumis dan jenggot, tumbuh bulu ketiak, akhir perubahan suara, rambut-rambut di wajah menjadi bertambah tebal dan gelap, dan tumbuh bulu di dada. Perubahan fisik yang penting pada masa remaja. Yang pertama, perubahan ukuran tubuh. Anak laki-laki tumbuh terus lebih cepat dari anak perempuan. Pertumbuhan anak laki-laki akan mencapai bentuk tubuh dewasa pada usia 19 tahun sampai 20 tahun. Sedangkan bagi anak perempuan pada usia 18 tahun. Yang kedua, perubahan proporsi tubuh. Perubahan ini terjadi baik di dalam maupun bagian luar tubuh anak. Misalnya di masa kanak-kanak, jantungnya kecil, sedangkan pembuluh darah kulit kurang begitu nampak pada masa puber. Yang menjadi masalah sebaliknya di bagian luar tampak pertumbuhan kaki dan tangan lebih panjang dibanding dengan tubuh. Yang ketiga, ciri kelamin yang utama. Alat kelamin laki-laki mulai berfungsi pada saat umur 14 tahun. Pada saat mengalami mimpi basah, sedangkan pada anak perempuan indung telurnya mulai berfungsi pada usia 13 tahun, yaitu pada saat pertama kali mengalami haid. Yang keempat, ciri kelamin kedua. Pada anak perempuan adalah seperti membesarnya buah dada, pinggul, melebar, dan lain-lain. Sedangkan pada anak laki-laki adalah tumbuhnya kumis dan jenggot, otot-otot mulai tumbuh, nada suara membesar, dan lain-lain. Ciri ini pula yang sering merupakan daya tarik antar jenis kelamin. Kondisi lain yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak. Yang pertama, pengaruh keluarga. Karena faktor keturunan, seorang anak dapat lebih tinggi daripada anak lainnya jika ayah, ibu, atau kakeknya tinggi.
Pengaruh gizi. Anak yang memperoleh gizi yang cukup cenderung lebih cepat mencapai tahap remaja dibandingkan anak yang kurang memperoleh gizi. Yang ketiga, gangguan emosional. Bila terjadi hal demikian, pertumbuhan awal remajanya akan terhambat. Empat, jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan. Yang kelima, kesehatan anak. Yang keenam, pengaruh bentuk tubuh mesomorph, ectomorph, atau endomorph akan mempengaruhi bentuk tubuh. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.